Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi mengenai radioaktivitas ya. Setelah di video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur inti. Nah, kita akan bahas sedikit lagi mengenai inti, yaitu bahwa inti ini bisa stabil karena adanya gaya inti ya antar nukleon. Nah, gaya inti ini dia bisa mengimbangi atau ya mengimbangi dari gaya kolom ya atau gaya listrik, gaya tolak menolak antar eh, muatan-muatan yang sejenis di dalam inti. Nah, gaya ikat ini eh dia itu rentangnya atau jangkauannya itu cukup pendek ya. Dia hanya 2 femtometer atau 2 kali 10 pangkat min 15. Dan besarnya ini tidak bergantung pada jenis muatan. Nah, sedangkan gaya tolakan antara muatan-muatan yang sejenis atau gaya kolom ini jangkauannya lebih jauh gitu. Jadi kalau gaya ikat itu jangkauannya dekat, gaya kolom itu jangkauannya lebih jauh ya. Sebenarnya sih secara matematis justru jangkauan dari gaya kolom ini tidak ada batasnya ya. Nah, begitu jumlah protonnya atau Z-nya ditambah, maka jumlah neutronnya itu harus ditambah lebih banyak lagi gitu. Jika ingin kestabilan itu dipertahankan. Nah, kita lihat ya grafik antara jumlah neutron ya, jumlah neutron N dengan Z ya, dengan Z atau jumlah proton. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat nih, ini untuk yang inti-inti yang stabil itu warnanya hitam gini ya. Ini untuk yang stabil warnanya hitam. Yang tanda plus itu artinya adalah yang sangat tidak stabil. Sedangkan yang segitiga itu yang tidak stabil ya. Yang hitam ini adalah yang stabil, yang segitiga itu yang tidak stabil. Sedangkan yang tanda plus ini sangat tidak stabil. Nah, ini adalah grafik dari nomor atom dengan neutron ya, grafik antara N dengan Z. Nah, bisa kita lihat dari grafik ini ya, kalau untuk inti atom yang stabil ya, inti-inti atom yang ringan, yang A-nya itu kurang dari 20 ya, yang jumlah nukleonnya itu kurang dari 20, itu memiliki jumlah proton dan kalau kita lihat ya inti stabil yang warna hitam nih, jumlah proton dan jumlah neutronnya itu hampir sama ya untuk inti ringan. Nah, untuk inti atom yang lebih berat itu ternyata memerlukan jumlah neutron, kan dia yang hitam ini. Nah, ini ada garis di grafik ini kita bisa lihat ada garis Z sama dengan N. Nah, garis ini adalah menggambarkan keadaan di mana jumlah Z-nya itu sama dengan N-nya ya. Nah, tapi kalau kita lihat yang inti ya, kalau kita lihat inti yang stabil itu hanya awalnya aja yang yang sejalan dengan Z sama dengan N ini. Nah, sisanya dia belok ke sini kan? Belok ke sini atau belok ke arah sumbu yang neutron ya. Artinya apa? Artinya inti atom yang stabil ini kalau yang ringan dia jumlah proton dan jumlah neutronnya hampir sama. Tapi kalau untuk yang berat, dia memerlukan lebih banyak neutron daripada proton. Ya, dia cenderung lebih banyak neutron. Nah, inti atom yang paling berat ini untuk yang stabil ya, itu memiliki neutron sekitar 51% atau 60% lebih banyak. Nah, jadi jumlah proton dalam sebuah inti itu jika jumlah proton dalam sebuah inti itu terus meningkat, maka sampailah pada titik di mana keseimbangan antara gaya tolak listrik dengan gaya tarik inti ini tidak dapat diterima lagi. Nah, maksudnya adalah ketika jumlah neutronnya terus diperbanyak gitu ya. Ketika jumlah neutronnya terus diperbanyak, nah keseimbangan antara gaya tolak dengan gaya tarik inti, gaya tolak maksudnya gaya tolak listrik itu sudah tidak dapat diterima lagi. Nah, inti stabil dengan jumlah proton paling banyak itu adalah bismut ya. Z-nya itu sekitaran 83. Nah, semua inti dengan Z yang lebih dari 83, misalnya uranium ya, Z-nya adalah 92, itu adalah tidak stabil. Nah, semua inti yang tidak stabil
itu secara spontan akan pecah atau menyusun ulang struktur-struktur internalnya dan disebut dengan radioaktivitas. Nah, radioaktivitas itu adalah emisi radiasi secara spontan ya. Nah, eksperimen menunjukkan bahwa radioaktivitas ini merupakan hasil peluruhan atau disintegrasi inti yang tadi yang tidak stabil ya, yang tidak stabil. Nah, 3 jenis radiasi yang dapat diemisikan itu adalah partikel alfa, partikel beta, dan partikel gamma ya. Partikel alfa itu merupakan inti helium ya, 2 proton dan 2 neutron. Kemudian partikel beta itu adalah elektron dan positron sih sebenarnya. Kemudian radiasi gamma ini adalah foton yang memiliki energi tinggi ya. Nah, radiasi beta ini dia bisa meluruh atau memancarkan elektron ataupun positron. Positron itu apa? Positron itu adalah antipartikel dari elektron ya. Masanya sama seperti elektron tapi muatannya positif. Jadi positron beda ya dengan proton. Kalau proton kan masanya lebih besar daripada elektron. Nah, kalau positron itu masanya sama dengan elektron tapi dia bermuatan positif. Nah, kalau dari kekuatannya ya untuk dia menembus benda-benda, maka yang paling tinggi itu adalah gamma, kemudian beta, kemudian terakhir adalah alfa. Sinar alfa itu bisa dihentikan dengan selembar kertas aja nih. Sedangkan kalau sinar beta nembus selembar kertas tapi dia tidak bisa menembus aluminium foil ya, aluminium foil. Sedangkan kalau radiasi gamma itu sebagian besarnya dapat dihentikan dengan logam tertentu ya. Tapi dengan ketebalan tertentu sih. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk inti yang mengandung 210 nukleon atau lebih, sehingga gaya inti yang berjangkauan pendek ini ya, yang mengikatnya ini hampir tidak dapat mengimbangi lagi gaya-gaya tolak-menolak antar protonnya ya. Tadi karena gaya inti itu jangkauannya pendek, sedangkan gaya tolak-menolak atau gaya kolom itu jangkauannya besar ya. Nah, sehingga terjadi peluruhan alfa. Nah, peluruhan alfa dapat terjadi pada inti seperti itu sebagai suatu cara untuk mempertahankan kestabilan gitu, untuk memperkuat kestabilannya gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara mereduksi intinya. Dengan cara mereduksi ukuran intinya, artinya dia mengeluarkan sebagian dari intinya gitu ya. Nah, reaksi peluruhan alfa itu dapat dijelaskan seperti berikut ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah contohnya adalah uranium ya. Misalkan uranium 23892. Nah, ketika dia dikeluarkan 4 helium kan A-nya 4 ya dan Z-nya itu 2 sehingga dia terjadi unsur inti anak ya. Ini kan inti utamanya, kemudian inti hasilnya itu 238 dikurang 4 jadinya 234, sedangkan 92 dikurang 2 jadinya adalah 90. Jadi ini hasilnya ditambah dengan atom helium ya. Jadi itu. Ini adalah contoh dari peluruhan alfa. Nah, peluruhan beta, sebenarnya peluruhan beta itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah peluruhan elektron, yang kedua adalah peluruhan positron, kemudian yang ketiga adalah penangkapan elektron ya. Kita bahas satu-satu nih. Kalau yang namanya peluruhan elektron ya atau beta negatif, itu artinya dia mengemisikan elektron. Inti induk itu meluruh menjadi inti anak ya, plus elektron, dan satu lagi adalah antineutrino. Nah, reaksi peluruhan beta negatif itu dijelaskan sebagai berikut. Jadi ini inti induk, kemudian dia menjadi inti anak ya. Inti anak ditambah 1 elektron ditambah neutrino. Nah, elektron ini kan masanya sangat kecil, jadi kita anggap aja dia 0. Sedangkan muatannya adalah -1. Jadi ini yang tersisa adalah jadi Z plus 1 ya. Karena dia diambil -1 ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan ini 146C. Nah, dia diambil kalau masanya kan 0, jadi dia tetap 14, sedangkan muatannya itu adalah -1. Jadi
dia jadi bertambah, jadi 7. Karena diambil min 1, ya. Jadi ini caranya secara matematis harus sama aja. 14 itu sama dengan 14 tambah 0, gitu. 6 itu sama dengan 7 ditambah min 1. Jadi kalau dikeluarkan min 1, ini harusnya bertambah. Jadi 7. Itu adalah peluruhan beta, ya, atau peluruhan beta negatif. Kemudian ada juga peluruhan beta positif atau peluruhan positron. Nah, kalau pada peluruhan positron, inti induk itu menjadi inti anak plus positron dan neutrino, ya. Ini salah ya. Ini harusnya B plus ini. Ini salah, ini B plus. Jadi ini inti induk, dia menjadi inti anak plus 1 positron. Jadi positron itu sama persis dengan elektron, cuman bedanya dia tandanya plus ya. Terus ditambah dengan 1 neutrino. Jadi massa tidak berubah, A-nya tidak berubah, tapi Z-nya ini jadi Z-1 di sininya. Ya, contohnya misalnya gini, 6429Cu ya. 64-nya tidak berubah ketika dia diambil 1 positron. Kemudian 29 karena keluar 1 positron. Ini plus ya, harusnya ya. Ini plus 1, ini jadinya 28. Ini salah nih, ini harusnya plus 1. Jadinya ini 28. Jadi kan 28 tambah 1 itu adalah 29. Nah, jenis peluruhan beta yang ketiga itu adalah penangkapan elektron. Ya. Nah, inti induk itu menangkap elektron dari orbitalnya sendiri dan mengubah sebuah proton inti ini menjadi proton di inti gitu ya. Itu menjadi sebuah neutron. Nah, jika atom Z memiliki massa yang lebih besar dari tetangganya, maka terjadi yang namanya penangkapan elektron ya. Nah, reaksi penangkapan elektron itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Gini ya, ini inti induk, dia ditambah dengan 1 elektron, sehingga kalau massanya itu, massa inti anak itu sebenarnya tidak berubah, tapi muatannya jadi Z min 1. Ya, kan Z plus min 1 jadinya Z min 1, tambah sebuah neutrino. Jadi, misal gini, 6429Cu ditambah 1 elektron, maka 64-nya tidak berubah, 29-nya jadi ditambah min 1 jadinya adalah 28. Itu ya. Itu adalah peluruhan beta. Jadi ada peluruhan elektron, ada peluruhan positron, dan juga ada penangkapan elektron. Nah, yang ketiga, jenis radioaktif yang ketiga itu adalah peluruhan gamma ya. Nah, emisi sinar gamma itu biasanya mengikuti peluruhan beta dan peluruhan alfa ya. Nah, sebuah inti itu dapat berada dalam keadaan ikat yang energinya itu lebih tinggi daripada keadaan dasarnya ya, mirip seperti atom. Nah, inti ini tereksitasi ya, dan dia bisa kembali ke keadaan dasar dengan memancarkan foton yang energinya itu sesuai atau sama dengan perbedaan energi antara keadaan awal dan keadaan akhir ya. Bisa dilihat di gambar ini nih. Nah, jadi ini yang sudah tereksitasi, dia mengeluarkan sinar gamma kembali ke keadaan dasar. Nah, besarnya besarnya energi yang dipancarkan itu selisih aja keadaan awal dan keadaan akhirnya berapa gitu. Nah, ketika suatu inti itu meluruh dan memancarkan sinar gamma, nomor massa dan nomor atom itu tidak berubah ya. Jadi misalkan gini, AX gini ya. Jadi AZX, ya ini ada tanda bintang, ini artinya yang sudah tereksitasi, dia menjadi kembali ke keadaan dasar sambil melepaskan sinar gamma ya, peluruhan gamma. Nah, itu mengenai sinar-sinar radioaktif ya. Ada sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Berikutnya kita akan membahas mengenai aktivitas bahan radioaktif ya. Nah, aktivitas bahan radioaktif atau laju peluruhan radioaktif itu didefinisikan sebagai banyaknya inti yang meluruh setiap waktu ya. Jadi di sini tandanya adalah min karena dia pengurangan ya. Karena kan intinya berkurang setiap waktu. Jadi A sama dengan min dNdt. Nah, aktivitas peluruhan ini atau A itu sebanding dengan banyaknya inti atau N dan tetapan peluruhan atau lambda ya. Jadi besarnya A itu sebanding dengan jumlah intinya. Kalau intinya semakin banyak, maka aktivitas peluruhannya juga semakin banyak ya. Semakin banyak inti, semakin banyak juga
inti yang diluruhkan gitu. Nah, dan juga dikali dengan lambda. Lambda ini adalah tetapan peluruhan. Nah, jadi karena A itu sama dengan min dn dt, sedangkan A itu adalah sebanding dengan lambda dan n, lambda kali n, jadi kan min dn dt itu sama dengan lambda n. Ya, jadi min dn dt sama dengan lambda n. Nah, berarti minnya bisa kita pindah ke kanan, jadi dn dt itu sama dengan min lambda n. Ya, nah sekarang n-nya dengan dt-nya, n-nya dengan dt-nya bisa ditukar. Jadi dn per n sama dengan min lambda kali dt ya. Nah, kalau kita integralkan di kedua ruas, jadi integral dari dn, ini n ya, salah ya, ini bukan dn, ini n. Jadi integral dari dn per n itu sama dengan min lambda integral dari dt ya, min lambda keluar boleh karena dia tetapan ya. Jadi dia boleh keluar dari integral. Nah, integral dari 1 per n itu kan ln n ya. Ini n ya, salah ya, bukan dn per dn, ini adalah dn per n. Jadi integral dari ln n ada integral dari 1 per n itu adalah ln n dengan batas-batas itu n0 hingga n. N0 itu adalah jumlah inti awal, ya jumlah nukleon awal, sedangkan n akhir itu adalah jumlah inti akhir ya. Sama dengan min lambda t dengan batas-batas integral dt kan t ya. Dengan batas-batasnya adalah 0 sampai t. 0 itu artinya waktu awal ya. Kita anggap aja waktu awalnya t sama dengan 0 gitu biar gampang. Kemudian ini t akhir. Nah, ln n kita masukkan batas-batasnya n dengan n0 jadinya di sini ln n dikurang ln n0 itu sama dengan min lambda kali. Nah, ini kita masukkan batas-batasnya dari waktu sama dengan 0 sampai sama dengan t. Jadi t min 0 ya. Min lambda kali t jadinya min lambda t, min lambda kali 0 jadinya bisa aja 0 ya. Nah, ini ln n dikurang ln n0 itu jadinya adalah ln n per n0 ya. Kalau pengurangan ln itu kan sama dengan jadi sama dengan ln pembagian n per n0 gitu kan ya. Nah, jadi kalau di balik berarti n per n0 itu adalah antilon dari min lambda t ya. Antilon dari min lambda t itu adalah e pangkat min lambda t. Nah, e ini adalah bilangan natural ya. Artinya ln dari e min lambda t ini kan sama dengan min lambda t. N0-nya kita pindah ruas ke kanan, jadi dapat N sama dengan N0 E pangkat min lambda T. Nah, ini disebut dengan hukum peluruhan radioaktif ya. Jadi, jumlah inti atom untuk melurus setiap saat atau N ya, itu bergantung pada jumlah sampel mula-mula inti induk N0, selang waktunya adalah T dan tetapan peluruhannya adalah lambda. Jadi dia memenuhi persamaan yang tadi. N sama dengan N0 kali E pangkat min lambda T ya. Dengan E itu adalah bilangan natural. Nah, karena tadi kita sudah bahas bahwa yang namanya aktivitas peluruhan atau A itu sebanding dengan banyaknya inti, N dikali juga dengan tetapan peluruhan atau lambda atau apa? Ya, A itu sama dengan lambda kali N ya. Intinya A itu sebanding dengan N-nya. Kalau N-nya makin besar, maka A-nya makin besar. Maka rumus ini pun bisa digunakan untuk A. Jadi A sama dengan A0 E kali E pangkat min lambda T ya. Jadi kalau yang ini bicara tentang jumlah intinya, kalau ini bicara tentang aktivitasnya atau jumlah peluruhannya ya. Jadi kalau digambarkan setiap waktu, jumlah inti setiap waktu dia berkurang, pengurangannya itu tidak linear ya. Pengurangannya itu adalah eksponensial ke bawah ya. Nah, jadi banyaknya inti induk dalam suatu sampel itu berkurang secara eksponensial terhadap waktu. Berikutnya kita bahas mengenai yang namanya waktu paruh ya. Jadi waktu paruh itu definisinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah inti atom itu supaya jumlah inti atomnya tinggal menjadi setengahnya ya. Tinggal menjadi setengahnya. Jadi kan tadi kita sudah dapat bahwa N itu sama dengan N0 E pangkat min lambda T ya. Nah, waktu paruh itu simbolnya T setengah. Nah, T setengah ini adalah waktu yang dibutuhkan supaya si jumlah intinya, N-nya itu tinggal setengah dari awal. Jadi kita bisa tulis bahwa N itu adalah setengah dari N0.
ya. Jadi itu definisi dari waktu paruh. Waktu yang dibutuhkan inti supaya jumlah intinya itu tinggal setengahnya, ya. Jadi setengah N0 itu sama dengan N0 kali E pangkat min lambda T setengah. Nah ini kedua ruas ada N0 bisa kita coret. Jadi setengah itu sama dengan E pangkat min lambda T setengah, ya. Setengah itu kan 1/2 itu kan sama dengan 2 pangkat min 1 ya. Jadi 2 pangkat min 1 itu sama dengan E pangkat min lambda T setengah. Nah, jadi kalau kita ln kan ya, jadi ln E pangkat min lambda T setengah itu sama dengan ln 2 pangkat min 1 ya. Ln E pangkat min lambda T setengah itu kan berarti min lambda T setengah kan. Nah, sedangkan ln 2 pangkat min 1, minnya bisa dikedepanin jadinya sama dengan min ln 2. Jadi min lambda T setengah itu sama dengan min ln 2. Nah, ln 2 itu nilainya sekitaran 0,693 ya. Jadi kita bisa dapat bahwa yang namanya T setengah atau waktu paruh itu sama dengan 0,693 dibagi dengan lambda ya. Dibagi dengan konstanta peluruhan atau tetapan peluruhan. Nah, jadi kalau dibikin ke dalam grafiknya seperti ini. Jadi ketika misalkan waktu awal, kita zoom sedikit ya. Ketika waktu awal itu T-nya sama dengan 0, jumlah intinya adalah sebentar. Iya, jumlah intinya adalah N0. Nah, ketika waktunya setelah lewat sebesar waktu paruhnya atau T setengah, maka dia tinggal setengah dari N0 ya. Ketika dia 2 kali T setengah, maka si setengah N0 ini dibagi lagi setengahnya, jadi 1/4 N0. Ketika dia 3 T setengah, dia bakal jadi 1/8 N0 dan seterusnya gitu ya. Jadi setiap kelipatan waktu paruh, jumlah inti itu tinggal setengahnya. Misal ya, ada jumlah inti 1000 misalkan. Nah, dalam waktu paruh, misalkan waktu paruhnya 1 jam, biar gampang ya. Dalam 1 jam, dia tinggal menjadi 500. Dalam 2 jam, tinggal jadi 250. Dalam 3 jam, menjadi 125 dan seterusnya gitu ya. Jadi dalam kelipatan waktu paruh, jumlah inti itu tinggal dibagi 2 aja terus. Nah, jadi kan gini ya, pada saat waktu tertentu di mana waktu ini adalah kelipatan dari waktu paruh ya, dengan N itu adalah bilangan bulat, misalkan 1 kali waktu paruh atau 2 kali waktu paruh atau 3 kali waktu paruh gitu ya. Misalkan kalau waktu paruhnya adalah setengah jam, berarti kalau N-nya itu 1, 2, 3, berarti T-nya itu bisa setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 2 jam setengah dan seterusnya gitu ya. Maka bisa kita tulis bahwa N ini sama dengan setengah pangkat N kali N0 ya. Karena aktivitas itu berbanding lurus dengan N ya. Aktivitas berbanding lurus dengan jumlah inti, artinya A sebanding dengan N, maka persamaan ini bisa kita tulis lagi dengan mengganti N-nya dengan A. Jadi A sama dengan setengah pangkat N kali dengan A0 ya. Dengan N itu, N kecil ini maksudnya adalah perbandingan ya. Karena T itu sama dengan N kali T setengah, berarti N itu adalah perbandingan antara waktu yang ditanyakan dengan waktu paruhnya. Ya, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan N0-nya adalah 6, waktu paruhnya adalah 2 detik misalkan. Maka ketika sudah 2 detik, dia tinggal 3. Ketika sudah 4 detik, dia 1,5. Ketika dia 6 detik, berarti nanti adalah 0,75. Dibagi 2 aja terus ke sininya. Gitu ya, itu yang namanya waktu paruh. Mari kita bahas satu contoh ya. Kita bahas satu contoh, misalkan begini. Nah, sejumlah 25 gram zat radioaktif itu disimpan selama 60 tahun. Jika waktu paruh zatnya adalah 20 tahun, tentukan masa zat radioaktif yang tersisa ya. Maksudnya adalah setelah 60 tahun ya. Jadi N-nya itu adalah kan perbandingan antara waktu yang ditanyakan dengan waktu paruh ya. Waktu paruhnya 20 tahun, yang ditanyakan 60 tahun. Jadi 60 bagi 20 adalah 3. Nah, kita masukkan ke persamaan yang tadi. N sama dengan setengah N kali N0 ya. Di mana N kecilnya itu adalah 3 kan. Jadi setengah pangkat 3 kali N0-nya atau jumlah awalnya. Ini sebenarnya ngomongin massa ya. Tapi kita gunakan N nggak apa-apa lah. Karena jumlah massa itu pasti sebanding dengan jumlah inti ya. Ini bisa kita ganti dengan massa sih nanti. Ya, jadi N
sama dengan setengah pangkat 3 kali 25 gram. Jadi setengah pangkat 3 itu kan berarti 1 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. 1 pangkat 3 ya tetap 1, 2 pangkat 3 ya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi ini sama dengan 1/8 kali 25 ya, atau 25 bagi 8, yaitu 3,25 gram. Nah sebenarnya ini bisa dipahami dengan logika aja sih sebenarnya. Nggak pakai rumus pun bisa gitu intinya. Jadi kalau waktu paruh adalah 20 tahun, jumlah awal zat adalah 25 gram, ditanyakan setelah 60 tahun zat ini tinggal berapa sisanya gitu kan ya. Berarti kan ini dalam waktu 20 tahun, ketika awalnya kan 25 gram. Dalam waktu 20 tahun dia tinggal setengahnya, yaitu 12,5 gram. Kemudian 20 tahun kemudian, yaitu pada tahun ke-40 ya, berarti dalam 40 tahun dia tinggal setengahnya lagi, yaitu 6,25 gram. Kemudian ini dibagi lagi ya. Setelah 60 tahun kemudian yaitu 3,25 gram. Ini kayaknya bukan 3,25 gram ya. Kalau 3,25 dibagi 2 itu ini harusnya adalah 3,125 ya. Ini bukan 25 bagi 8, bukan 3,25, tapi harusnya adalah 3,125. Ini juga salah. Harusnya 3,125. Oke, bahas contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Misalkan diketahui ya, ada sebuah unsur setelah 10 tahun itu meluruh menjadi 300 dps ya. Dengan keaktifan awal itu adalah 2400 dps. Yang ditanyakan adalah berapakah waktu paronya ya. Jadi kita masukkan A sama dengan setengah pangkat N kali dengan A0 ya. Aktivitas akhir itu tinggal 300. Aktivitas awal itu adalah 2400. Kita masukkan ke angkanya, ya 300 sama dengan setengah pangkat N kali 2400. Kalau 2400 dikebawahin, jadinya 300 per 2400 ya. Itu sama dengan setengah pangkat N. 300 dibagi 2400 kan 1/8 ya. Jadi 1/8 itu sama dengan 1 per 2 pangkat N kan sama dengan 1 pangkat N per 2 pangkat N. 1 pangkat berapa aja tetap 1. 2 pangkat N ya 2N. Jadi 2 pangkat N itu sama dengan 8. Jadi 2 pangkat berapa biar jadi 8? Ya pangkat 3 kan? Jadi N-nya itu sama dengan 3. Nah, kalau N sama dengan 3, berarti kan N itu sama dengan T per T setengah. Jadi T setengahnya atau waktu paruhnya ya tinggal dibalik. T dibagi N. Ya. Ini antara T setengah dengan N tinggal ditukar. Jadi T dibagi N. Jadinya 10 dibagi 3. Jawabannya adalah 3,33 tahun. Begitu ya untuk video kali ini, semoga dapat dipahami. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.